pagi, Bu Regina, semua para hadirin yang terkasih, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Hari ini kita masukkan renungan untuk bacaan hari ini dari Markus bab 11 ayat 32. Di situ dikatakan mereka takut kepada orang banyak. Dan selanjutnya dibaca sendiri ya. Jadi saat saya mendengar Injil hari ini, pertanyaan tetap terpendam di hati. Siapa yang saya takuti dalam hidupku ini? Coba kita sama-sama renungkan ya. Luangkan waktu sejenak untuk merenung. Kita sering mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan, namun kenyataannya kita seringkali lebih takut akan pendapat orang lain daripada takut kepada Tuhan. Apa yang akan dipikirkan orang tentang saya? Bagaimana jika saya dikritik? Bagaimana jika saya disalahpahami? Oleh karena itu, ada kalanya kita gagal mengatakan apa yang harus dikatakan dan bahkan mengubur kebenaran yang kita ketahui dengan berdiam diri. Injil hari ini menyajikan adegan yang persis seperti itu. Para imam kepala dan para ahli Taurat mengetahui jawaban atas pertanyaan Yesus. Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah. Mereka mengetahuinya, namun mereka tidak mengatakannya. Mereka tidak dapat mengatakannya. Mengapa? Injil memberitahu kita dengan jelas dalam bacaan di Markus bab 11 ayat 32, mereka takut akan orang banyak. Bukankah itu mencolok? Mereka tidak takut kepada Allah, mereka takut kepada manusia. Mereka lebih takut akan opini publik daripada kebenaran. Jadi pada akhirnya mereka menjawab, kami tidak tahu. Meskipun mereka mengetahui kebenaran, mereka menjadi orang yang tetap diam. Ini saya hubungi dengan tulisan Luisa Picaretta ya. Dalam kitab Surga Luisa, Yesus mengatakan hal yang sama. Agar dapat beroperasi untuk melakukan hal-hal besar bagi Allah, perlu untuk menghancurkan harga diri, rasa hormat kepada manusia, dan sifat alami seseorang. Dan dia melanjutkan, sedikit harga diri, rasa takut yang tidak berguna, rasa hormat kepada manusia, membuatnya tidak mampu. Itu ada di dalam catatan tulisannya di volume 10, tertanggal 22 Desember tahun 1910. Yesus menyebut kekhawatiran yang berlebihan terhadap pendapat manusia, rasa takut terhadap orang lain sebagai rasa hormat kepada manusia, dan dia mengatakan bahwa hal itu mencegah kita melakukan pekerjaan Allah. Pikirkanlah, seberapa banyak rasa hormat kepada manusia yang ada dalam hidup kita. Di gereja, di keluarga kita, di komunitas kita, itu benar. Orang itu diperlakukan tidak adil. Situasi itu tidak adil. Namun kita tetap diam, bahkan ketika kita tahu kebenarannya. Mengapa?
karena kita takut dibenci, dikritik, atau membuat hubungan menjadi tidak nyaman. Tetapi Yesus berkata, ketakutan kecil itu membuatmu tidak mampu. Namun, saudara-saudariku yang terkasih, kebenaran lebih kuat dari yang kita kira. Orang-orang percaya mereka dapat menyembunyikan kebenaran. Tetapi Yesus mengatakan sebaliknya kepada Luisa. Kebenaran yang murni, telanjang, dan sederhana adalah magnet yang paling kuat untuk menarik hati. Ini tulis langsung kata-kata dari Yesus kepada Luisa ya, di volume ke-7 tahun 1906, tanggal 16 September. Sungguh ungkapan yang indah, kebenaran adalah magnet yang paling kuat, ia menarik hati. Dalam Injil hari ini, orang banyak sudah mengakui Yohanes sebagai nabi sejati. Kebenaran telah masuk ke dalam hati mereka. Itulah sebabnya bahkan para pemimpin agama pun tidak dapat menyangkalnya. Kita khawatir tentang hasilnya, tetapi Yesus meminta kita untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Hasilnya adalah milik Allah. Namun kita tahu, ketika kita mengatakan kebenaran, penganiayaan akan menyusul, kesalahpahaman akan menyusul, kritik akan menyusul. Itulah sebabnya kita takut. Tetapi Yesus mengatakan sesuatu yang luar biasa kepada Luisa. Fitnah, penganiayaan, dan perbandingan berfungsi untuk membenarkan manusia dan untuk membuatnya kembali bersatu dengan penciptanya. Volume keempat, tanggal 26 Desember tahun 1902. Bahkan kritik dan penganiayaan dapat menjadi instrumen yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Jika kita merenungkannya, Yesus dikritik, Bunda Maria disalahpahami, dan para santo dianiayai. Jadi kehidupan yang berusaha menghindari kritik pada akhirnya mungkin merupakan kehidupan yang berusaha menghindari salib. Di sini teringat akan renungan sengsara Yesus, karya Luisa di jam ke-19, Yesus memikul salib ke Kalvari. Menuju Kalvari. Semua orang diam. Para murid tidak terlihat dimanapun. Orang-orang hanya menonton. Kemudian seorang wanita melangkah maju. Veronica. Luisa menulis, Veronica yang tidak kenal takut dan berani, dengan kain mengeringkan wajahmu. Yesus. Tak kenal takut dan berani. Ia tidak takut akan tatapan orang lain. Ia hanya memandang wajah Yesus. Kasih mengalahkan rasa takut. Dan ada lagi Bunda Maria. Ketidakpercayaannya adalah sifat orang pengecut. Beranilah dan percayalah. Perawan Maria dalam Kerajaan Kehendak Allah di hari ke-17. Bunda Maria tidak kekurangan rasa takut, tetapi ia lebih mempercaya Tuhan daripada rasa takutnya. Karena itu ia dapat berkata, fiat. Marilah kita coba renungkan dan bertanya kepada diri kita sendiri untuk firman hari ini. Apa yang saya takuti?
mengecewakan Tuhan, atau pendapat orang lain? Pernahkah saya tetap diam meskipun saya tahu kebenarannya? Dalam keluargaku, dalam komunitasku, di gereja, tatapan siapa yang lebih kupedulikan? Tatapan Tuhan atau tatapan manusia? Sekarang mari kita renungkan, pejamkan mata kita semua. Yesus memikul salib ke Kalvari. Orang-orang mengejeknya, tentara mendorongnya, para murid tidak ada. Semuanya hening. Kemudian seorang wanita melangkah maju, Veronica. Ia tidak memandang kerumunan. Ia hanya memandang wajah Yesus. Yesus memandangnya. Dan hari ini, Yesus memandangmu. Dan dengan tenang, Yesus bertanya, "Siapakah yang kau takuti?" Dan aku menjawab, "Tuhan, biarlah aku hanya takut kepadamu. Biarlah aku hanya mengasihimu." Untuk resolusi hari ini, mari kita sama-sama perhatikan mencari kehendak Tuhan sebelum pendapat manusia. Mengucapkan apa yang harus diucapkan dengan kasih dan keberanian. Tidak berdiam diri demi kebenaran. Memilih apa yang baik meskipun dikritik. Mengucapkan 3 kali sehari, "Yesus, biarlah aku takut kepadamu, bukan kepada manusia." Atau, "Fiat, biarlah kehendakmu berkuasa dalam diriku." Mari kita buat komitmen untuk hari ini. Aku akan mengikuti kehendak Tuhan daripada persetujuan manusia. Aku akan berdiri bersama Yesus seperti Veronica. Aku akan memilih seperti Bunda Maria, kepercayaan daripada ketakutan. Fiat voluntas tua. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, Yesus yang terkasih, aku begitu mudah menyadari pendapat orang lain. Aku bersuka cita dalam pujian dan terguncang oleh kritik. Ampunilah aku saat-saat ketika aku tetap diam. Meskipun mengetahui kebenaran, berikan aku keberanian Veronica, kepercayaan Bunda Maria, dan rahmat untuk hanya mencari kehendak-Mu seperti Luisa. Tanamkanlah dalam diriku hati yang takut akan Tuhan daripada manusia. Amin.